Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Berita mengejutkan datang dari Purwakarta. Bupati Ane Ratna Mustika menutup Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS. Alasan yang mengemuka adalah gereja ini tak berizin dan karenanya keputusan yang diambil adalah menutup atau menyegel gereja ini untuk menghindarkan konflik sosial. Mengapa tindakan seperti ini terus terjadi? Bukankah para pimpinan daerah sudah pernah diberi wejangan oleh Presiden Jokowi agar mereka berhati-hati untuk kasus ini dan menjaga kebebasan beragama? Jika melihat tindakan Bupati Ane Ratna Mustika, nampaknya beliau lebih menjaga reputasinya sebagai bupati dengan menuruti tekanan ormas. Wejangan Jokowi kalah dengan suara organisasi masyarakat yang tidak menghendaki gereja ini berada di wilayah itu. Pada waktu penyegelannya, Bupati Ane menggunakan landasan hukum SKB 2 Menteri. Memang ada semacam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan juga nomor 8 tahun 2006 yang mengatur masalah ini. Meskipun landasan hukum SKB dipakai sebagai argumen, namun saya melihatnya sebagai hal yang lemah apabila dibandingkan dengan isi dari wejangan Presiden Jokowi. Ketika berbicara masalah peraturan daerah atau peraturan-peraturan lain di bawah undang-undang, Jokowi mengatakan jangan sampai itu semua melanggar kebebasan beragama. Kebebasan beragama itu diatur oleh konstitusi kita secara jelas dan gamblang. Hal-hal lain di bawah undang-undang jika bertentangan isinya dengan undang-undang atau dengan konstitusi, maka itu semua harus digugurkan. Namun sayang sekali Bupati Ane malah tunduk pada tekanan organisasi masyarakat. Selayaknya jika mereka atau jemaat gereja ini kurang memiliki hal-hal yang disyaratkan dalam perizinan, maka hal yang bisa dilakukan oleh Bupati adalah melakukan gerakan afirmasi agar gereja ini bisa legal dan resmi dipakai oleh mereka para jemaat, bukannya malah menyegel. Peran sebagai Bupati pada dasarnya adalah memberikan pelayanan dan perlindungan pada seluruh warga mereka, terutama pelayanan dan perlindungan agar mereka bisa memiliki kebebasan dalam menjalankan agama tanpa memandang latar belakang mereka, apakah dari kelompok mayoritas atau dari kelompok minoritas. Saya tidak tahu persis apakah Bupati Ane Ratna Mustika ini benar-benar tidak mengetahui bahwa konstitusi kita menjamin hak mereka untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, atau dia memang di bawah tekanan organisasi masyarakat. Memang ada semacam jalan keluar yang ditawarkan oleh Bupati Ane agar jemaat GKPS ini beribadah di gereja lainnya. Anjuran ini nampaknya bijak, namun justru dengan anjuran ini Bupati Ane ini kurang memahami persoalan denominasi di dalam agama Kristen. Meskipun sama-sama Kristen, tapi di dalam Kristen ada Kristen Katolik dan ada Kristen Protestan. Di dalam Kristen Protestan pun denominasinya bermacam-macam dan masing-masing denominasi ini memiliki cara ritualnya sendiri-sendiri. Saya melihat bahwa banyak dari pemimpin daerah kita yang memang tidak memiliki pengetahuan mengenai agama dan keyakinan di luar keyakinan mereka. Namun itu sesungguhnya bukan masalah besar jika mereka mengerti prinsip-prinsip konstitusi kita yang sudah pasti menjamin adanya kebebasan beragama. Masalah akan menjadi rumit jika mereka tidak mengetahui keduanya. Masalah akan menjadi lebih rumit lagi jika mereka mengerti keduanya, mengerti agama lain dan juga mengerti konstitusi, namun pengetahuan akan keduanya tidak digunakan untuk memproduksi kebijakan yang respek pada agama dan keyakinan lain dan sudah belum tentu respek pada konstitusi. Saya tidak tahu persis dalam konteks Bupati Ane ini, apakah beliau mengambil kebijakan penyegelan GKPS ini, apakah karena beliau tidak memahami bagaimana denominasi dalam Kristen dan kekristenan. Apakah beliau menganggap bahwa kebijakan yang beliau ambil sudah sesuai dengan konstitusi karena beliau memakai landasan SKB, Kemenak dan Kemendagri? Hal yang jelas sebagaimana muncul dalam pemberitaan di berbagai media, prakondisinya adalah konflik sosial. Artinya penyegelan itu dilakukan karena takut menimbulkan konflik di dalam masyarakat.
Logika yang saya pahami, GKBS dianggap sebagai potensi konflik karena keberadaan gereja ini tidak mendapatkan izin sepenuhnya dari masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar dalam hal ini adalah masyarakat mayoritas. Memang dalam media nampak dukungan masyarakat mayoritas kepada Bupati Ane ini. Namun, apakah hal seperti ini cara menyelesaikan masalah rumah ibadah? Saya sering melihat pemimpin daerah ketika dihadapkan pada masalah pendirian rumah ibadah kelompok minoritas menggunakan cara mudah dan tidak mau mengambil resiko. Tunduk pada tekanan mayoritas selalu menjadi alasan utama di balik penyegelan. Kasus seperti ini sebenarnya juga tidak hanya terjadi pada kalangan minoritas Kristen, namun juga pada minoritas Islam dan minoritas-minoritas lainnya. Di dalam kelompok Islam sendiri misalnya juga ada kelompok mayoritas Islam menekan dan mengawasi kelompok minoritas Islam lainnya dalam hal rumah ibadah. Lihat kasus penyegelan masjid-masjid yang dimiliki oleh kelompok minoritas Muslim Ahmadiyah di Indonesia. Jika masalahnya di banyak tempat ini sudah terlihat jelas, misalnya soal izin masyarakat sekitar, penggunaan dasar hukum yang hanya sampai pada SKB, tekanan mayoritas, dan lain sebagainya. Kenapa di sini tidak ada kepala daerah yang berani mengambil risiko untuk menggunakan konstitusi sebagai landasan mereka untuk memproteksi rumah ibadah kelompok minoritas? Bagaimana mengatasi masalah rumah ibadah ini yang berdasar pada konstitusi? Pertama, konstitusi adalah pelindung seluruh warga negara. Warga negara di sini tidak dipandang dari keyakinan agama, ras, dan gender mereka, namun dari kenyataan bahwa mereka adalah warga negara Indonesia. Karenanya apapun agama, ras, dan gender mereka, maka mereka adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusi yang sama. Hak konstitusi mereka adalah jaminan kebebasan menjalankan agama dan keyakinan mereka. Kedua, karena mereka memiliki hak konstitusi, maka jika ada masalah kekurangan perizinan yang diproduksi oleh aturan di bawah konstitusi, maka mereka seharusnya diadvokasi atau dibantu agar mereka bisa memenuhi izin. Siapa yang harus membantu mereka? Ya, pemerintah dari berbagai levelnya. Ketiga, para pemimpin daerah seringkali melakukan offside dalam hal urusan agama. Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, bukankah agama itu menjadi wewenang pemerintah pusat untuk mengatasinya? Dalam hal ini, Kementerian Agama adalah representasi dari pemerintah pusat. Menariknya, masalah GKBS ini secara resmi, Kementerian Agama menyatakan penyesalan atas penyegelan gereja ini. Kemudian, masalah lagi adalah apakah penyesalan Kementerian Agama sebagai wakil pemerintah pusat ini akan menjadi pertimbangan Bupati Ane dalam mengevaluasi kebijakan penyegelannya. Sebagai catatan, masalah rumah ibadah minoritas selalu berulang di hadapan kita dan itu banyak terjadi di daerah. Pimpinan daerah pun seringkali menggunakan argumen hukum dan sosial politik yang sama, namun argumen konstitusi belum pernah dicoba untuk dilaksanakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.